Tetapi sukacita itu sebuah keputusan dan sebuah tindakan yang sangat sulit, karena berkaitan untuk melibatkan kesadaran di mana kita diajak untuk tahu situasi kita saat ini dan tahu bahwa situasi saat ini kita tidak sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, marilah kita bersukacita. Dalam bahasa yang bisa saya terjemahkan, di dalam Tuhan. Ajakan bersukacita di dalam Tuhan seringkali juga dipahami berbeda. Seringkali kita memahami bahwa sukacita dari Tuhan itu dengan hidup berlimpah, tanpa masalah, tanpa sakit, semuanya beres. Tapi pada kenyataannya bahwa bagaimanapun tekunnya seorang beriman, mereka diizinkan oleh Allah untuk mengalami suatu pengalaman di mana mereka diajak untuk melihat bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya, bahkan berkuasa di atas segala harapan kita. Kita melihat kisah tentang Daud ketika anak yang terlahir dari Batseba, istri yang diambil dari prajuritnya Uria. Ketika anak terlahir dari Batseba itu, sang anak sakit. Di tengah sakitnya yang berat, Daud bergumul, Daud berdoa, bahkan berpuasa. Sehari-hari yang dikerjakan adalah sambil berpuasa dia bertidur di lantai, sampai semua pegawai-pegawainya bingung dan takut kalau Daud bunuh diri. Tetapi ketika sang anak meninggal, Daud lalu pergi mandi, berpakaian rapi dan minta makan, dan membuat semua orang dalam kerajaannya bingung. Di sini kita diajak untuk melihat bahwa Daud di dalam pergumulan sakit yang dialami oleh si anak, dia tahu bahwa ada Tuhan. Dan ketika saat itu semua tabib dikerahkan, dia raja, saudaraku. Karena itu tabib terbaik dipanggilnya. Apalagi pada saat itu Daud, raja terbesar bangsa Israel, yang menyatukan Israel Selatan dengan Israel Utara. Kerajaan Samaria, kalau lihat peta di bagian atas, dan kerajaan Yehuda. Dia raja paling besar. Jadi ketika anaknya sakit, sama seperti abang dan kakak di sini, pastilah ia akan mencari dokter terbaik, rumah sakit terbaik. Kalau ada rumah sakit pada waktu itu, dia meminta untuk menangani secara langsung anaknya, dan dia berdoa untuk kesembuhan anaknya. Tetapi lalu Allah memanggil anaknya. Apa kata Daud? Yang telah pergi tidak akan kembali. Dia tidak datang lagi, tetapi aku yang akan datang ke sana. Kalau kita melihat percakapan Daud dengan para pengawal-pengawal dan para orang-orang yang bekerja di kerajaannya dalam kitab Raja-Raja. Kesadaran membawa kita untuk melihat situasi kita. Saya tidak ingin mengatakan, abang kuatlah, jangan sedih. Kakak yang tabah. Saya menjaga perasaan itu. Saya memilih diam, saya memilih untuk memeluk. Karena saya tahu bahwa kata-kata kita semua tidak cukup untuk bisa menghibur hati yang kehilangan. Tetapi dengan kesadaran kita diajak untuk melihat dalam kesedihan ada Tuhan.